Halo teman-teman, Perkenalkan, nama saya Siti Raisa Buna. dan perkenalkan juga nama saya Teresa V. Jadi dalam video pembelajaran hari ini kami akan membahas tentang Aspek perkembangan anak usia dini 4-6 tahun, khususnya aspek perkembangan fisik kognitif dan sosial. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Oke teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang perkembangan fisik anak usia dini. Perkembangan fisik merupakan dasar bagi kemajuan perkembangan selanjutnya. Dengan meningkatnya pertumbuhan tubuh, baik tinggi badan, berat badan, merupakan memungkinkan anak untuk lebih aktif dan berkembang keterampilan fisiknya. Perkembangan fisik pada anak usia dini sebagai berikut. Yang pertama, tinggi dan berat badan. Rata-rata tubuh anak bertambah tinggi sebanyak 5 cm dan berat badannya naik antara 2-3 kg per tahun selama masa kanak-kanak awal. Namun, pola pertumbuhan bervariasi secara individual. Seiring bertambahnya usia, anak-anak prasekolah, presentasi kenaikan tinggi dan berat badannya menurun setiap tahun. Pada pertumbuhan masa kanak-kanak mengalami pertumbuhan yang mempengaruhi tinggi dan berat badan anak. Yang kedua, perbandingan tubuh dan postur tubuh. Pada anak usia dini, penampilan bayi tidak tampak lagi. Wajah tetap kecil tetapi dagu tampak jelas dan leher lebih memanjang. Perbedaan dalam tubuh pertama kali tampak jelas pada awal masa kanak-kanak. Ada yang postur tubuhnya gemuk lembek atau yang disebut dengan endomorfik, ada yang kuat berotot disebut dengan mesomorfik, dan ada yang relatif kurus atau disebut ektomorfosik. Yang ketiga, tulang dan otot. Tingkat pergeseran otot bervariasi pada bagian tubuh mengikuti hukum perkembangan arah. Otot menjadi lebih besar, berat, dan kuat sehingga anak tampak lebih kurus meskipun beratnya bertambah. Perkembangan otot dan tulang atau mercusular dan skeletal membuat anak-anak semakin kuat. Oke, yang keempat yaitu gigi. Selama 4-6 bulan pertama dari awal masa kanak-kanak, 4 gigi bayi terakhir geraham belakang muncul. Selama setengah tahun terakhir, gigi bayi mulai tanggal digantikan oleh gigi tetap. Yang pertama lepas adalah gigi bayi yang pertama kali tumbuh, yaitu gigi seri tengah. Bila masa kanak-kanak berakhir, pada umumnya bayi memiliki 1 atau 2 gigi tetap di depan dan beberapa celah di mana gigi tetap akan muncul. Yang kelima yaitu pertumbuhan otak. Jadi pertumbuhan otak terjadi lebih cepat selama perkembangan pra-kelahiran dan tahun pertama dibandingkan selama fase yang lain. Pada saat anak-anak mencapai usia 3 tahun, otak berukuran 3/4 dari ukuran otak dewasa. Pada usia 6 tahun, otak telah mencapai sekitar 95% dari volume otak dewasa. Sebagian peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan jumlah dan ukuran ujung-ujung saraf dan reseptor neurotransmitter yang konsentrasinya meningkat pada usia 3-6 tahun adalah dopamin. Peneliti telah menemukan bahwa perubahan dalam pola lokal di otak terjadi dari usia 3-15 tahun. Dari usia 3-6 tahun, pertumbuhan paling cepat terjadi di lobus frontal. Pada usia 6 tahun hingga pubertas, pertumbuhan paling substansial terjadi di lobus temporal dan lobus parietal. Peningkatan kematangan otak berkontribusi terhadap perubahan kemampuan kognitif. Selanjutnya yang keenam yaitu perkembangan motorik. Jadi perkembangan motorik berarti perkembangan pengendalian gerak jasmani melalui kegiatan pusat saraf, urat saraf, dan otot yang terkoordinasi. Jadi ada beberapa fungsi perkembangan motorik pada anak. Di antaranya adalah yang pertama, memiliki kesehatan yang baik, yang kedua, katarsis emosional, yang ketiga, membangun kemandirian dan rasa percaya diri, yang keempat, sebagai bentuk hiburan, yang kelima, memupuk jiwa sosial, dan yang keenam atau yang terakhir, membangun konsep diri yang lebih baik. Baik teman-teman, kita akan membahas tentang perkembangan kognitif pada anak usia dini. Jadi proses kognitif meliputi perubahan dalam pikiran, intelijensi, dan bahasa manusia. Contoh proses kognitif pada anak usia dini terjadi dalam mengenali benda-benda pada bayi, menggabung kalimat, menguasai kata, mengingat, mengerjakan soal-soal, membayangkan sesuatu yang akan terjadi, menemukan jawaban sebab akibat, atau memahami sesuatu yang tersirat dalam sebuah peristiwa. Jadi berikutnya adalah teori perkembangan kognitif. Ada dua tokoh utama dalam teori konstruktivitis, yaitu Jean Piaget dan Lev Vygotsky.
Jean Piaget menggunakan pendekatan konstruktivis kognitif, maka Vygotsky menggunakan pendekatan kognitif sosial atau pendekatan konstruktivis sosial. Jadi, teori konstruktivis membahas tentang bagaimana pengetahuan anak terbentuk. Jadi teman-teman, tokoh yang pertama adalah Jean Piaget. Dia memberikan kontribusi besar dalam kajian perkembangan kognitif. Piaget memiliki keyakinan bahwa anak-anak membangun pengetahuannya melalui interaksi dengan lingkungannya. Anak bukanlah objek pasif dalam menerima pengetahuan. Anak sangat aktif dalam membangun pengetahuannya. Jadi ada 3 konsep yang digunakan oleh Piaget dalam mendeskripsikan proses kognitif anak yang terbentuk, yaitu yang pertama asimilasi, akomodasi, dan equilibrium. Jadi kita akan membahas yang pertama tentang asimilasi atau assimilation. Jadi asimilasi yaitu menempatkan informasi ke dalam skema atau kategori yang sudah ada. Jadi konsep asimilasi ini memberikan penjelasan yang mudah dipahami untuk mendeskripsikan bagaimana anak mengkonstruk pengetahuannya. Berikutnya yang kedua, akomodasi. Jadi, menurut teori perkembangan kognitif Jean Piaget, istilah akomodasi merujuk pada proses mental di mana individu mengubah skema kognitif mereka untuk menyesuaikan dengan pengalaman baru atau informasi baru yang diterima. Dalam konteks ini, akomodasi merupakan upaya individu untuk menyelaraskan pengetahuan yang sudah ada dengan situasi atau konsep baru yang dihadapi. Misalnya, pada waktu anak berinteraksi dengan lingkungan, ada satu objek yang dilihatnya dan objek tersebut belum diketahui sebelumnya atau hal baru. Maka dia akan membentuk skema baru dalam otaknya untuk mengakomodasi informasi baru tersebut. Jadi teman-teman, berikutnya adalah equilibrium. Jadi equilibrium yaitu mekanisme yang diusulkan Piaget untuk menjelaskan bagaimana anak-anak bergeser dari satu tahap berpikir ke tahap berpikir selanjutnya. Equilibrium ini juga diartikan sebagai keseimbangan yang dicapai setiap kali informasi atau pengalaman ditempatkan ke dalam skema yang sudah ada atau skema baru yang dibuat untuknya. Terjadinya disequilibrium tentunya akan menambah informasi yang lebih banyak lagi pada struktur mental anak, dan hal ini akan mendorong terjadinya perubahan kognitif pada anak. Yang berikutnya, teori perkembangan kognitif menurut Lev Vygotsky. Sama halnya dengan Piaget, Vygotsky banyak membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kedua tokoh ini memiliki sudut pandang yang khas terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Sudut pandang Vygotsky terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak diwarnai oleh lingkungan sosial atau budaya. Maka pendekatan konstruktivisnya disebut dengan konstruktivis sosial. Tidak seperti Piaget yang beranggap bahwa anak secara individual aktif mengkonstruk pengetahuannya melalui interaksi dengan lingkungannya. Piaget lebih menekankan interaksi anak dengan lingkungan fisik. Sedikit berbeda dengan Piaget, Vygotsky beranggap bahwa anak mengkonstruk pengetahuannya dalam sebuah konteks sosial. Anak mengkonstruk secara aktif pengetahuannya secara mandiri dalam konteks interaksi dengan pengasuh, keluarga, atau komunitas dan masyarakat. Vygotsky percaya bahwa bahasa memiliki peran penting dalam perkembangan kognitif anak. Bahasa sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk berinteraksi dengan orang-orang yang ada di lingkungan sosialnya seperti pengasuh, orang tua, dan teman. Bahasa akan banyak membantu anak menyelesaikan persoalan-persoalannya yang tidak dapat ia selesaikan dengan sendiri. Selanjutnya kita akan berbicara tentang perkembangan tahap kognitif. Yang pertama itu ada tahap praoperasional. Tahap perkembangan kognitif praoperasional terjadi pada anak usia sampai dengan 7 tahun. Jika memperhatikan usia anak prasekolah mulai dari Taman Penitipan Anak atau TPA, kelompok bermain atau KB, dan Taman Kanak-kanak atau TK, mereka semua berada di rentang usia 2-7 tahun. Ini artinya bahwa tahap perkembangan kognitif anak prasekolah berada pada tahap praoperasional.
Pada tahap praoperasional, anak mulai mempresentasikan lingkungan yang ada di sekitarnya melalui kata-kata, gambar, dan kegiatan menggambar. Yang kedua, sub-sub tahap perkembangan praoperasional seperti halnya dengan tahap perkembangan sensori motor yang dibagi menjadi beberapa sub tahap perkembangan. Pada tahap perkembangan praoperasional juga dibagi menjadi sub-sub bagian. Hal ini tentunya bertujuan untuk melihat lebih detail setiap perkembangan yang terjadi sepanjang rentang usia 2-7 tahun. Tahap perkembangan praoperasional dibagi menjadi dua, yaitu tahap fungsi simbolik dan tahap berpikir intuitif. Jadi teman-teman, dalam sub tahap perkembangan praoperasional terdapat dua, yaitu sub tahap fungsi simbolik dan sub tahap berpikir intuitif. Yang pertama, sub tahap berpikir simbolik. Pada tahap ini, anak sudah mulai berpikir simbolik atau mulai mempresentasikan ide-idenya melalui simbol-simbol. Berpikir simbolik ini mulai berkembang pada awal-awal periode ini. Diperkirakan terjadi rentang usia 2-4 tahun. Representasi simbolik pada periode ini dapat terlihat pada anak, yaitu anak mulai menggunakan kata-kata untuk mempresentasikan sesuatu, pengalaman, ataupun yang pernah dilihatnya. Anak mulai meniru perilaku dan apa yang pernah ia alami atau dilihatnya. Berikutnya yang kedua, yaitu subtahap berpikir intuitif. Subtahap yang kedua dari tahap berpikir praoperasional yaitu berpikir intuitif. Subtahap ini terjadi pada rentang usia 4 dan 7 tahun. Pada tahap ini, anak mulai berkurang berpikir egosentrisnya. Anak mulai lebih mahir dalam mengklasifikasikan objek berdasarkan ciri seperti ukuran, bentuk, dan warna. Kondisi seperti ini terjadi sepanjang usia prasekolah. Berpikir intuitif yaitu tentang pengetahuan dan pemahaman anak, namun tidak menyadari bagaimana mereka mengetahui apa yang mereka ketahui. Artinya, mereka mengetahui sesuatu tetapi mengetahuinya tanpa menggunakan pemikiran rasional. Dapat disimpulkan bahwa berpikir intuitif lebih mengedepankan persepsi dibandingkan dengan logika. Kemampuan berpikir intuitif pada anak di tahap ini menunjukkan ketidakmampuan anak untuk memahami konservasi atau conservation, yaitu kesadaran yang mengubah suatu objek atau substansi penampilan tidak mengubah sifat dasarnya. Jadi pada tahap ini, anak belum memiliki kemampuan konservasi. Dalam prakteknya, anak belum mampu membedakan objek yang dimanipulasi. Yang berikutnya kita akan membahas tentang perkembangan sosial anak pada usia dini. Pada anak usia 4-6 tahun, perkembangan sosial memainkan peran penting dalam membangun keterampilan interpersonal dan kemampuan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Beberapa aspek perkembangan sosial pada anak usia dini meliputi yang pertama, pengembangan keterampilan bermain. Anak-anak belajar berinteraksi dengan teman sebaya melalui bermain. Mereka mengembangkan kemampuan berbagi komunikasi dan bekerja sama. Yang kedua, pembentukan identitas sosial. Anak mulai menyadari diri sebagai bagian dari kelompok sosial. Mereka dapat mengidentifikasi diri sebagai anak-anak, teman, dan anggota keluarga. Yang ketiga, keterampilan berkomunikasi. Anak-anak belajar berbicara, mendengarkan, dan memahami komunikasi nonverbal. Ini melibatkan kemampuan untuk menyampaikan ide, mengungkapkan perasaan, dan memahami perasaan orang lain. Yang keempat, pembelajaran norma sosial. Anak-anak mulai memahami norma-norma sosial dan aturan-aturan dasar. Mereka belajar tentang kepatuhan, keadilan, dan nilai-nilai dasar dalam interaksi sosial. Berikutnya yang kelima yaitu pengembangan empati. Anak-anak dapat mengembangkan kemampuan merasakan dan memahami perasaan orang lain. Ini menjadi dasar untuk perkembangan empati. Yang keenam yaitu pertemanan dan konflik. Anak-anak mulai membentuk pertemanan lebih kompleks tetapi juga bisa mengalami konflik. Ini memberi mereka kesempatan untuk belajar mengelola emosi dan menyelesaikan konflik dengan cara yang positif. Berikutnya yang ketujuh atau terakhir adalah kemandirian sosial. Anak-anak mulai mengembangkan kemandirian dalam interaksi sosial seperti mengenakan pakaian sendiri, berbagi mainan, dan berpartisipasi dalam kegiatan kelompok. Perkembangan sosial pada usia ini merupakan fondasi penting bagi kemampuan sosial yang lebih kompleks di masa depan. Lingkungan yang mendukung, penuh kasih sayang, dan memberikan kesempatan untuk berinteraksi akan memfasilitasi perkembangan sosial yang sehat
pada anak-anak usia dini. Berikut bentuk-bentuk perilaku sosial anak usia dini. Bentuk-bentuk perilaku sosial anak usia dini mulai berkembang lebih signifikan dan peningkatannya lebih mencolok di usia prasekolah mereka. Hal ini karena hasil dari pengalaman sosial yang anak memperoleh dalam lingkungan keluarga pada masa sebelumnya mempengaruhi tingkat penerimaannya di kelompok teman sebaya. Landasan yang diberikan pada masa prasekolah akan menentukan cara anak menyesuaikan diri dengan situasi sosial yang ada. Anak dalam proses perkembangan menuju kematangan interaksi sosialnya terdapat bentuk-bentuk perilaku sosial yang fondasinya dapat dibina pada masa prasekolah. Berikut bentuk-bentuk perilaku sosial anak usia dini, yaitu yang pertama sikap ramah. Sikap ramah anak adalah sikap yang ditunjukkan atas ketersediaan mereka untuk bergabung dengan orang lainnya dalam kelompok sosial di lingkungan mereka. Anak yang mempunyai sikap ramah mudah disukai oleh teman-teman sebayanya, sebab mereka dapat bergaul dengan baik dengan orang lain. Yang kedua, hasrat untuk penerimaan sosial. Apabila anak mempunyai hasrat yang kuat untuk diterima oleh lingkungan sosial mereka, ini dapat menjadi motivasi yang mendorong anak untuk menghargai orang lain dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial mereka. Berikutnya yang ketiga yaitu empati. Tindakan atau perilaku empati terhadap orang lain adalah wujud kasih sayang atas sesama manusia. Anak mampu berempati kepada orang lain. Ketika anak dapat memahami perasaan orang melalui empati, anak dapat memupuk rasa kemanusiaan terhadap orang lain. Berikutnya yang keempat yaitu pembangkangan. Pembangkangan merupakan suatu tindakan dari perilaku melawan. Tindakan ini muncul sebagai reaksi dari penerapan disiplin, tuntutan orang tua, atau lingkungan yang tidak sesuai apa yang diinginkan oleh anak. Perilaku membangkang mulai muncul pada usia 18 bulan dan puncaknya usia 3 tahun. Kemudian berkurang dan menurun pada usia 4 hingga 6 tahun. Perilaku tersebut hendaknya peran orang tua tidak menanggapi sebagai bentuk kenakalan atau hal negatif lainnya dari anak-anak. Sebaliknya, orang tua hendaknya memahami perilaku tersebut sebagai bentuk proses perkembangan dari sikap dependen atau bergantung menuju sikap independen atau bebas. Perilaku pembangkang yang mulai ditunjukkan oleh anak seperti mulai tidak mau dipakaikan baju, dia ingin memakainya sendiri atau memilih pakaian sendiri sesuai dengan keinginannya, tidak mau disuapi ketika makan, dan banyak hal lainnya. Yang berikutnya itu agresif. Agresif merupakan bentuk perilaku yang menyerang balik secara fisik atau nonverbal maupun kata-kata atau verbal. Perilaku ini adalah bentuk reaksi frustasi atau rasa kecewa atas ketidaktercapaian dari hal-hal yang diinginkannya. Biasanya perilaku ini diwujudkan dengan menyerang seperti mencubit, menggigit, menendang, dan lain sebagainya. Untuk mengatasi perilaku agresif pada anak, sebaiknya orang tua berusaha mereduksi atau mengurangi perilaku tersebut dengan mengalihkan perhatian atau keinginan anak. Tapi jika orang tua hanya mendiamkan perilaku agresif pada anak, maka sikap tersebut akan permanen pada diri anak. Oleh sebab itu, dengan orang tua mengarahkan anak dan mengalihkan perilaku agresif kepada hal-hal yang positif, misalnya melalui kegiatan bermain seperti lempar tangkap bola. Yang keenam, berselisih. Berselisih merupakan sikap atau perilaku yang terjadi jika anak merasa tersinggung atau merasa terganggu atas tindakan orang lain. Kebiasaan anak sering berselisih dengan temannya karena suatu permainan yang mereka mainkan bersama, sehingga menimbulkan perkelahian. Ketika perselisihan itu terjadi, hendaknya orang tua atau orang dewasa sekitar anak menjadi penengah di antara anak dengan teman-temannya tanpa membela salah satu di antara mereka. Sebaiknya, orang tua meminta penjelasan kepada anak atas apa yang terjadi dan mencari jalan tengah, tanpa harus menjelaskan siapa yang benar atau salah. Cara tersebut dapat mengenali perasaan anak dan membantu mereka untuk mengakui kesalahannya. Berikutnya yang ketujuh adalah menggoda. Menggoda adalah bentuk lain dari perilaku agresif. Menggoda merupakan serangan mental terhadap orang lain dalam bentuk verbal, seperti ejekan atau cemooh yang menimbulkan kemarahan pada orang lain. Sikap ini bukanlah sikap yang baik apabila dilakukan secara berlebihan, bisa merugikan diri sendiri apabila orang yang digoda tidak menyukai atau bahkan sakit hati. Dan bahkan itu juga berakibat tidak bagi yang dicemooh. Yang ke-8 yaitu persaingan.
Persaingan yaitu keinginan di mana anak dapat lebih dari orang lain atau temannya. Sikap ini mulai tampak pada usia 4 tahun, yakni persaingan prestise, dan pada usia-usia 6 tahun, sikap ini akan semakin baik. Contoh sikap bersaing yang umumnya dapat tampak seperti memperlihatkan karya lebih baik dari temannya, misalnya hasil gambar atau lain sebagainya. Yang berikutnya kerjasama. Kerjasama yaitu sikap mau untuk bekerja sama dengan orang lain. Sikap ini mulai tampak pada anak usia 3-4 tahun awal dan pada anak usia 6 hingga 7 tahun. Sikap ini akan semakin berkembang dengan baik apabila mereka diberikan kesempatan banyak untuk melakukan kerjasama, dan semakin kesempatan tersebut diartikan semakin cepat pula anak mampu bekerja sama dengan orang lainnya. Melalui kegiatan kerjasama, anak dapat menyelesaikan tugas-tugas yang dipersiapkan untuk mereka dengan gembira, ceria, mengasihkan secara bersama teman-temannya. Bentuk kegiatan yang dapat membantu sikap kerjasama ini yaitu memberi tugas secara berkelompok, baik dalam praktik kecil ataupun besar, sesuai apa yang dilaksanakan dalam tugasnya. Yang ke-10, tingkah laku kekuasaan. Tingkah laku kekuasaan yaitu sikap untuk menguasai situasi sosial, mendominasi, bersikap basisnis. Wujud sikap ini adalah memaksa, meminta, menyuruh, mengancam, menakut-nakuti, dan lainnya. Wujud sikap ini bukanlah kebiasaan yang baik bila tertanam pada diri anak jika tidak terkelola dengan baik dan tepat, karena hal dapat menjadikan anak salah satunya sebagai pelaku bullying. Di sini, orang tua dan guru pentingnya mengajari anak pola sikap yang baik ketika bergaul dengan teman-temannya. Berikutnya yang ke-11 yaitu mementingkan diri sendiri. Mementingkan diri sendiri adalah sikap egosentris dalam memenuhi interes atau keinginannya. Anak usia dini menyukai hal ini sifatnya memberi keuntungan pada diri mereka sendiri, melakukan hal-hal yang menyenangkan baginya yang terkadang hal-hal tersebut dapat memberi dampak yang kurang baik bagi orang lain di sekitarnya. Ketika sedang bermain, ada suatu alat bermain yang diinginkan dan hanya dimiliki oleh temannya, terkadang tanpa permisi anak langsung merebutnya. Sikap mementingkan diri sendiri ini penting bagi anak, tetapi sifatnya akan rusak jika dilakukan secara berlebihan. Disinilah dibutuhkan peran pendidik, orang tua maupun orang dewasa lainnya dalam mengajari anak perlunya suatu batasan atas kepemilikan baik untuk kepentingan diri maupun kepentingan orang lain dengan berbagai cara penyampaian yang mudah dipahami oleh anak, misalnya melalui kegiatan bermain peran, membaca, cerita, dan nasihat. Yang ke-12 atau yang terakhir yaitu simpati. Simpati yaitu sikap emosional yang mendorong individu untuk menaruh perhatian terhadap orang lain, mau itu mendekati atau bekerja sama dengan dirinya. Sikap ini membantu anak untuk mengerti keadaan orang lain dan berbagi satu sama lainnya. Bentuk tugas yang dapat dilakukan oleh anak untuk mengembangkan sikap simpatinya yaitu tugas kelompok atau diskusi kelompok. Melalui tugas kelompok, anak dapat melakukan diskusi dengan bekerja sama, saling membantu, bergotong royong satu dengan lainnya sehingga tugas dapat terselesaikan dengan baik dan lebih mudah. Contohnya, misalnya tugas proyek ulang tahun teman, anak akan diminta bekerja sama untuk menghias kelas untuk perayaan ulang tahun temannya di kelas. Agusniati dan Monepa 2019 menyebutkan perkembangan sosial anak usia dini meliputi 2 aspek, yaitu yang pertama kompetensi sosial. Kompetensi sosial menggambarkan kemampuan anak untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan mereka yang berada dengan efektif. Anak yang sudah memiliki kemampuan untuk ikut serta dalam kegiatan kelompok sosial mereka. Mereka akan mulai menyukai dan termotivasi untuk dapat diterima sebagai bagian dari kelompok bermain dan mempunyai kemampuan untuk dapat berinteraksi dengan teman-temannya melalui cara-cara menyenangkan. Berikutnya yang kedua yaitu tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial ditunjukkan anak melalui komitmen sosial terkait tugas-tugas yang perlu mereka jalani serta menghargai perbedaan individu dan memperhatikan lingkungannya. Sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan, anak memperoleh sejumlah tanggung jawab
atas perilaku yang diperbuatnya, sehingga akan menimbulkan berbagai inisiatif untuk mencapai keinginannya.